Anda bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi dan masih bersama dengan Pak Andi Cibu Matingara SHMH dan juga Pak Tri Suhendra Arbani SHMH. Saya kembali ke Pak Andi Cibu. Pak, kemudian ini kan untuk program pemerintah menelan anggaran ataupun nilai proyeknya sekitar 19 miliar rupiah. Nah, kemudian ini diperuntukkan untuk para siswa untuk membangun sebuah fasilitas sebagai untuk fasilitas siswa ini smart toilet, tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada kemudian yang dialihfungsikan menjadi gudang bahkan. Bagaimana pandangan Pak Andi Cibu mengenai hal tersebut? Ya, kalau dari kejadian dan beberapa informasi itu sangat miris sekali ya, sangat miris sekali karena mestinya ini dapat dimanfaatkan untuk adik-adik kita yang ada di sekolah dasar maupun di sekolah pertama dengan pertama. Nah, mirisnya di mana mestinya ini digunakan semaksimal mungkin, apalagi kalau dilihat dalam rencana penyusunan dan proyek ini bisa berjalan, itu adalah bagaimana bisa melihat bahwa anak dalam artian SMP maupun SD itu bisa meramah lingkungan itu sendiri. Nah, kalau misalnya mengalihfungsikan ke gudang, bahkan ada yang terkatung-katung begitu yang tidak jalan airnya, tapi justru ditempati atau lain, justru bukan ramah lingkungan lagi, tapi justru pencemaran lingkungan juga yang seperti ini. Nah, artinya betul-betul yang menjadi kegelisahan kita sebetulnya ini, karena yang justru harusnya menjadi hal yang baik yang diterima oleh adik-adik kita misalnya di sekolah SMP maupun SD, tapi justru malah terbalik dari perencanaan awalnya. Artinya memang ada kejanggalan di dalamnya. Mungkin begitu yang saya. Oke, tapi melihat dari sisi programnya ini bagus menurut Pak Cibu. Kalau sesuai dengan perencanaannya pasti bagus. Hanya saja dalam penyusunan secara matang mungkin itu yang jadi kendala. Akhirnya tidak sesuai dengan perencanaan. Artinya konsepnya baik, tetapi dalam penyusunan rencana itu yang kemudian mungkin saja ada terjadi hal-hal yang kemudian berpengaruh kepada pelaksanaan, sehingga belum lama digunakan justru rusak. Artinya ya mungkin ketidaksesuaian rencana dengan konsep ini yang kemudian tidak sejalan. Ketidaksejalan itulah yang kemudian juga menjadi kendala, sehingga kita merasakan justru mestinya itu dirasakan oleh masyarakat atau teman-teman di SMP SD, tapi justru terbalik daripada fakta yang terjadi. Oke, saya ke Pak Tri. Bagaimana kemudian mengawal agar kasus ini tidak di setiap program-program pemerintah tidak ada lagi kasus yang seperti ini, Pak Tri? Oke, menurut pandangan saya, karena kasus begini yang seperti ini ya adalah kasus yang selalu berulang ya. Di banyak kasus sebenarnya yang tertangkap sebenarnya itu menurut saya ya, itu yang beberapa kasus korupsi yang tertangkap itu adalah yang mereka apes saja, yang apes saja, padahal di banyak ruang itu mereka banyak ruang korupsi, tetapi yang tertangkap hari ini itu adalah yang apes saja pas dia diduga melakukan tindakan korupsi, tetapi di banyak ruang ada banyak ruang korupsi. Bagaimana mengawalnya? Saya pikir ini tugas kita bersama ya, apalagi media pada saat ini ya adalah lembaga yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan bersama masyarakat. Nah, salah satu kalau di teori kenegaraan itu, kalau pemerintah sebagai suprastruktur politik, kita ini media, mahasiswa, lembaga penegakan tokoh politik itu kita infrastruktur politik ya, sebagai lembaga penyeimbang. Jadi kita ini seharusnya menyeimbangi kekuasaan pemerintah sebagai pengawas untuk membalance kekuatan mereka gitu. Jadi media kita semua ini yang hadir hari ini atau masyarakat sendiri harus bersama-sama menjadi kekuatan penyeimbang agar tindakan-tindakan koruptif ini bisa kita cegah bersama. Yang kedua adalah transparansi. Nah, kalau di berbagai teori tindakan korupsi misalnya, itu korupsi terjadi karena adanya kebijakan, adanya monopoli, kurang akuntabilitas, kurang transparansi gitu. Kalau transparansi bisa ditampakkan di dalam semua proyek pemerintah, saya pikir tindakan-tindakan koruptif itu bisa dicegah lebih baik begitu. Saya pikir itu. Oke, saya kembali ke Pak Cibu. Pak Cibu, ini kan menyambung tadi ada transparansi. Bagaimana kemudian kasus ini tuh terang benderang di publik, Pak Cibu? Ya, kalau kasus terang benderang ya pertama dari pelibatan stakeholder tadi. Sekarang kan kita bisa tahu informasi itu melalui teman-teman media atau pers itu sendiri, sehingga pengawalan pers dalam penegakan
tindak pidana korupsi ini penting juga, khususnya di Kota Makassar. Nah, itulah tadi yang disampaikan pembicara kedua bahwa transparansi dan akuntabilitas itu sangat dibutuhkan. Nah, kita juga sebagai lembaga yang khususnya bergerak di wilayah penegak hukum harus monitoring. Nah, cara monitoring kita adalah setidak-tidaknya kalaupun misalnya ada kendala hal-hal, kita bisa melalui konferensi pers untuk memberikan saran terkait dengan proses yang terjadi pada saat ini. Dengan saran-saran itulah yang kemudian dapat membawa perkara ini bisa terang benderang, sehingga rasa keadilan publik itu bisa terbangun. Kalau rasa keadilan publik itu bisa terbangun, mau tidak mau kepercayaan terhadap penegak hukum itu makin meningkat. Nah, di sini kan pertarungannya adalah pertarungan lembaga penegak hukum sendiri. Kalau lembaga penegak hukum tidak mampu pecahkan persoalan ini, artinya lembaga penegak hukum yang dipandang oleh masyarakat ya tidak dapat dipercaya lagi. Tetapi proses ini masih berjalan. Kita sangat berharap bahwa diusut tuntas, bukan hanya di beberapa orang saja, tetapi sampai di pucuk-pucuknya pun, sampai di akarnya itu. Karena namanya korupsi tidak terlibat dalam satu orang saja, tetapi pasti terlibat 2-3 orang. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Oke, menyambung tadi saya kembali ke Pak Tri. Bagaimana kemudian penegakan hukum selanjutnya, Pak Tri? Oke, kita hari ini dan sekarang menunggu perkembangan dari kejaksaan. Kalau yang berita terakhir yang saya dengar bahwa sudah naik kasus penyidikan, ya tentu yang saya katakan tadi, kalau sudah kasus penyidikan bahwa akan ada tersangka yang ditetapkan dan kemudian akan dicari alat buktinya, barang buktinya. Nah, untuk menetapkan tersangka ya di dalam semua kasus penyidikan itu dalam tindak pidana harus ada minimal 2 alat bukti dulu, alat bukti yang cukup yang cukup untuk menentukan siapa tersangkanya. Nah, inilah yang kemudian dicari kejaksaan hari ini, dan kita itu mendorong sebenarnya di beberapa lembaga, kita mendorong untuk adanya transparansi juga dalam penegakan hukum, mempublish apapun yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga masyarakat bisa percaya bahwa penegak hukum kita memang bekerja dengan akuntabel dan bisa dipercaya. Saya pikir itu yang harus dikedepankan ke depan. Oke, saya juga ingin mendengar perspektif dari Pak Cibu. Bagaimana kemudian ini kita mengusut atau mengawal kasus ini hingga tuntas, Pak Cibu? Ya, kalau saya pertama bahwa pengawalan itu pertama juga bukan dari lembaga, tapi memang masyarakat harus sama-sama mengawasi. Ya, kita semua harus mengawasi, karena perilaku korupsi itu bukan hanya bicara masalah individu tadi, karena keterlibatannya banyak orang sehingga pengawasannya harus banyak orang. Cuman proses penegakan hukum tentu punya wilayah kamar masing-masing. Nah, karena kebetulan perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Makassar, mau tidak mau Kejaksaan Makassar inilah yang kemudian publik harus dorong. Masyarakat harus dorong bahwa tindak lanjut perkara ini betul-betul harus dilakukan. Karena kenapa? Karena kalau ini yang tidak ditindaklanjuti, maka mau tidak mau dampaknya terhadap masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah, kepercayaan publik terhadap kejaksaan sendiri pasti akan menurun. Sehingga pertarungan sekarang adalah pertarungan bagaimana menegakkan undang-undang tidak pidana korupsi untuk menghabiskan semua indikasi-indikasi perilaku korupsi sendiri. Sekalipun kita percaya bahwa dalam hukum kan tidak ada seseorang yang dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Tetapi penting kiranya penegak hukum berangkat daripada praduga bersalah. Praduga bersalah itu nanti diuji dalam persidangan, apakah barang buktinya sudah cukup, apakah meyakinkan, apakah memang ada kerugian negara secara hitung-hitungan yang sesuai dengan lembaga yang berkompetensi untuk menghitung bahwa sekian kerugian negara sehingga dikatakan meyakinkan dan bersalah. Tentu semua itu akan diuji dalam persidangan. Tetapi untuk sementara proses ini, proses penyelidikan itu dilihat dalam bagaimana mengumpulkan bukti-bukti. Proses penyidikan itu bagaimana menentukan siapa-siapa pelaku daripada bukti-bukti yang ada ini. Mungkin begitu ya. Oke, dari masyarakat awam, kemudian apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengawasi banyak kasus-kasus di luar sana, Pak Cibu? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.